aja online course bareng gue Nael, dan hari ini gue pengen ngebahas tentang salah satu materi dari mata kuliah pengantar akuntansi yang namanya petty cash atau kas kecil. Nah, pada pembahasan kali ini gue ngambil buku Financial Accounting yang Wiley buat jadi referensi gue. Oke, jadi petty cash fund controls. Petty cash fund controls ini adalah salah satu jenis dari cash disbursement control atau upaya perusahaan untuk mengontrol pengeluaran kasnya mereka. Nah, kalau dari definisinya sendiri, definisi dari petty cash atau kas kecil, simpelnya adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus oleh perusahaan untuk pengeluaran yang jumlahnya kecil, terus biasanya bersifat spontan dan sering dibutuhkan. Nah, jadi petty cash ini bentuknya uang tunai ya, teman-teman, yang udah disiapkan gitu sama perusahaan. Beda dengan cash. Kalau cash itu konotasinya adalah uang perusahaan yang tersimpan di bank. Jadi petty cash ini diambil dari si cash itu, dari si kas yang ada di bank, ditarik jadi uang tunai yang disiapin buat tadi jaga-jaga. Nah, contohnya apa aja nih? Contoh uang jaga-jaganya itu buat misalnya kita fotokopi berkas. Terus kalau misalnya kita lagi pakai mobil kantor buat kegiatan operasional nih misalnya, terus bensinnya tahu-tahu mau habis. Nah, kita bisa pakai uang petty cash itu buat isi bensin. Atau kalau misalnya kita mau ngeprint urusan kantor, terus ternyata tinta printernya habis. Nah, kita bisa beli ke warung sebelah, bayar pakai petty cash itu. Dan banyak contoh lainnya, alat tulis kantor dan sebagainya. Nah, untuk metode pencatatan petty cash ini ada dua. Yang pertama itu adalah impress method atau metode tetap, dan yang kedua adalah fluctuating method atau metode fluktuasi. Nah, yang biasanya kita pelajari di kampus dan yang ada di buku referensi gue itu adalah impress method atau metode tetap. Tapi gue juga akan nanti menyinggung juga tentang fluctuating method biar kita bisa sama-sama lihat perbedaannya antara impress method dan juga fluctuating method. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu 3 tahap kehidupan petty cash. Di mana yang pertama itu adalah pembentukan dana petty cash-nya, atau di buku bahasanya adalah establishing the fund. Nah, di tahap ini perusahaan melakukan 2 hal. Yang pertama adalah menunjuk 1 orang untuk bertanggung jawab atas kas kecil ini, atau namanya kalau di buku custodian. Yang kedua, baru perusahaan menentukan berapa jumlah kas kecil yang mau dibentuknya ini. Tahap yang kedua adalah pembayaran transaksi pengeluaran dari kas kecil ini, atau making payments from the fund bahasa bukunya. Dan tahap yang ketiga adalah pengisian ulang kas kecil ini, atau replenishing the fund. Nah, apa nih bedanya antara impress method dan fluctuating method? Ciri khas yang pertama dari impress method adalah pengisian kas kecil harus mengembalikan saldo kas kecil ke saldo awal, sehingga nominal itu tetap setiap bulan, tetap segitu-gitu aja. Contoh, misalnya perusahaan itu mengeluarkan kebijakan bahwa pembentukan kas kecil itu harus 300.000 per bulannya. Nah, di akhir bulan ketika mau isi ulang, sisa saldonya adalah 200.000. Berarti harus diisi ulang adalah 100.000. Kalau misalnya bulan depan sisa saldonya 180.000, berarti harus diisi ulang 120.000. Pokoknya setiap bulan itu saldo kas kecil harus dikembalikan nominalnya tetap ke angka 300.000. Nah, ciri khas yang kedua dari metode impress adalah pencatatannya dilakukan ketika isi ulang dan bukan setiap transaksi. Nah, kalau fluctuating method baru pencatatannya dilakukan setiap transaksi terjadi. Jadi misalnya ada pembayaran transaksi bayar bensin pakai petty cash. Nah, itu setiap transaksi yang dicatat ada bensin expense pada petty cash. Terus kemudian misalnya 2 hari lagi ada kita bayar perlengkapan kantor pakai petty cash, office supplies pada petty cash. Nah, setiap transaksinya itu kita catat kalau di fluctuating method. Beda dengan impress method di mana dia bon-bonnya itu baru bon-bon transaksinya dikumpulin dulu baru dicatat ketika dia isi ulang. Nah, ciri khas yang kedua dari fluctuating method adalah pengisian kas kecilnya itu bisa berubah-ubah tergantung kebutuhan. Jadi pengisian ulangnya itu bisa dilakukan kapan aja kalau dana petty cash-nya udah dirasa menipis. Nah, sekarang langsung aja ke contoh impress method dulu ya.
Jadi ada perusahaan namanya PT Jaya Jaya. Dia memutuskan untuk membentuk dana kas kecil sebanyak 2 juta pada awal bulan Juni tahun 2020. Nah, kas kecil ini kan diambil dari kas besar atau saldo cash yang merefer kepada uang atau kas perusahaan yang ada di bank. Nah, cash perusahaan itu bentuknya aset, di mana aset saldo normalnya ketika dia berkurang ada di kredit. Nah, di sisi lain, petty cash itu juga adalah aset yang bentuknya tunai, uang jaga-jaga tadi. Nah, ketika dia bertambah, dia ada debit, dia bertambah dong, dari sebelumnya nggak ada jadi 2 juta. Nah, maka dari itu kita bikin pencatatannya adalah petty cash di debit, ada cash di kredit 2 juta. Masih gampang ya. Nah, sebelum kita kepada tahap replenishing the fund atau pengisian ulang, kan di sini di Impress Method konsepnya adalah kita tidak melakukan pencatatan pada setiap transaksi. Kenapa gitu? Pertanyaannya. Nah, kalau di Impress Method, jadi ceritanya bon-bon transaksi, invoice-nya, cek-ceknya itu dikumpulin dulu sama si custodian-nya. Disimpan dulu sama si custodian-nya dan baru dikeluarin pas mau isi ulang. Nah, jadi bon-bon itu dikeluarin di tahap ini. Di tanggal 25 Juni, custodian-nya itu request a check atau minta duit 1,2 juta. Nah, 1,2 juta itu sebesar bon-bon tadi yang dikumpulin. Nah, di sana dibilang sisa saldo petty cash-nya 800.000 dan bon-bon apa aja tadi yang dikumpulin. Nah, ini ada bensin 600.000, ongkir 300.000, perlengkapan kantor 200.000, dan beban lain-lain 100.000. Nah, sekarang kita bikin pencatatannya seperti apa. Di sini ada 2 klasifikasi akun. Yang pertama adalah expense atau beban. Ini freight out-nya juga expense ya. Dan yang kedua adalah supplies atau perlengkapan atau aset. Nah, posisi normal aset dan beban kan yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Ketika dia bertambah, dia ada di debit. Di sini nggak perlengkapan kantor nambah, beban nambah, dia debit. Nah, di sisi lain, cash-nya berkurang. Cash berkurang, adanya di kredit. Makanya kita bikin pencatatannya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di kreditnya itu cash, bukan petty cash? Kan bayarnya pakai petty cash. Nah, gue akan jelasin dalam bentuk pencatatan seperti ini. Jadi, kita memang bayar kan pakai petty cash. Tapi ingat bahwa kita sekarang ada di tahap pengisian ulang, di mana uang yang berkurang sekarang adalah cash perusahaan yang ada di bank. Karena di sini ketika pengisian ulang, jadi perusahaan mengambil uang yang ada di bank atau cash besar buat ngisi ulang dana petty cash-nya. Makanya dari sini kita tinggal coret aja petty cash-nya. Jadi beban pada cash. Seperti itu. Simpel aja. Nah, sekarang ada satu konsep di bab ini namanya cash over and short atau selisih kas. Nah, ini cash over and short ini apa? Jadi dia adalah perbedaan antara jumlah kas yang kita punya, yang kita pegang secara fisik, secara nyatanya, dan jumlah kas yang ada di catatan kita. Nah, gue akan ilustrasiin ini sebagai sebuah cerita aja. Jadi misalnya, gue ini company gue pengen beli 1 dus minuman buat salesman gue lah ibaratnya gitu. Nah, harganya itu adalah 35.300. Ketika gue mau bayar ke minimarket, ini gue beli di minimarket ya ceritanya. Ketika gue mau bayar pakai uang 40.000, si mbak minimarketnya bilang, oh nggak apa nih mas, pakai 35.000 aja nggak apa-apa. Maksudnya mungkin dia repot kali kasih kembaliannya gimana. Jadi akhirnya 35.000 aja. Ya udah, gue bayarlah pakai 35.000, padahal harga dari 1 dus minumannya itu, air mineralnya itu adalah 35.300. Nah, di sini kan ada perbedaan, ada ketimpangan antara harga aslinya si barang itu yang akan gue catat dengan kas yang gue keluarin. Nah, ketika kas yang kita keluarkan lebih sedikit daripada yang ada di catatan atau yang semestinya kita keluarkan, cash kita menyeimbangkannya dengan akun cash over and short di kredit. Nah, sebaliknya kalau ceritanya gue balik nih,
harga dari satu dus air mineral itu sebenarnya 34.700, tapi gue bayar pakai 35.000 karena ya udahlah 300 perak doang, sumbangin aja bang. Nggak, misalnya yang biasa di kotak-kotak tuh, mau disumbangin nggak? Ya, mau disumbangin nggak mas? Ya udah gue sumbangin aja 300 peraknya itu. Nah di sini kan harga barangnya yang ada di catatan gue dengan uang atau kas yang gue keluarin itu berbeda juga. Jadi di sini posisinya gue keluarin kasnya lebih banyak daripada yang semestinya gue keluarin. Nah, kalau di posisi ini tinggal kebalikannya, kita menyeimbangkannya dengan menaruh cash over insured di debit. Jadi gitu konsepnya. Nah, sekarang kita coba terapin konsepnya ini ke dalam soal kita yang tadi nih, misalnya. Dengan transaksi yang sama yang tadi, expense yang ada di soal sebelumnya, perusahaan ini melihat ada selisih kas gitu loh. Nah, kustodiannya itu cuma punya 790.000 uang yang tersisa di saldo petty cash-nya dia. Saldo petty cash-nya perusahaan. Nah, berarti kan ada 1.210.000 pengeluaran harusnya. Tapi tadi bon yang dikumpulin cuma 1.200.000. Nah, kita bikin pencatatannya seperti apa? Nah, kita bikin pencatatannya tinggal seperti ini. Kita menyeimbangkan cash over insured-nya itu. Karena ada perbedaan nih antara debit dan kredit itu. Kreditnya lebih baik 10.000. Gitu. Kasnya lebih banyak gitu daripada pengeluaran-pengeluaran yang ada. Maka dari itu 10.000-nya itu kita seimbangkan di debit. Jadi gitu konsepnya. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh dari fluctuating method atau metode fluktuasi. Metode fluktuasi untuk establishing the fund atau tahap pembentukan kas itu sama aja sama dengan interest method, tapi perbedaannya adalah ini. Jadi setiap transaksinya itu dicatat, atau tahap keduanya itu ada pencatatannya, making payment from the fund. Jadi misalnya tadi ada bayar bensin pakai uang petty cash 600.000. Nah, kita bikin pencatatannya jurnal fuel expense pada petty cash 600.000. Terus misalnya tadi ada office supplies, beli perlengkapan kantor pakai petty cash, kita catat lagi nih, ada pencatatannya office supplies pada petty cash. Nah, sampai ke tahap pengisian ulang, ya udah catatannya tinggal petty cash pada cash. Nah, sekarang kita sampai ke dalam review terakhir aja nih. Untuk review terakhir aja, jadi perbedaannya gimana sih antara pencatatan interest dan fluctuating itu? Ini kan konsepnya sama. Tapi di sini karena cash-nya itu karena tahap transaksi menggunakan petty cash-nya di interest method itu kita nggak ada. Jadi nggak ada tahap kedua. Kita tidak melakukan pencatatan pada setiap transaksi petty cash. Ya udah kita coret di interest method. Untuk tahap pengisian ulangnya jadinya adalah expense pada cash. Sedangkan untuk fluctuating method kita bagi dua, expense pada petty cash itu buat making payment from the fund, dan ketika nanti pengisian ulang dia petty cash pada cash. Jadi sesimpel itu aja. Jadi karena tidak ada pencatatan pada setiap transaksi petty cash, makanya di interest method kita coret petty cashnya kan langsung ke pengisian ulang, nggak ada tahap kedua. Pas pengisian ulang langsung diambil uang cashnya dari kas yang ada di bank perusahaan. Halo guys, gue Nael, salah tutor di tutor aja. Gue pengen ucapin terima kasih banyak kalau nonton video barusan. Teman-teman boleh banget buat like, komen, serta subscribe channel tutor aja karena akan ada banyak banget video menarik lainnya kayak yang ada di sini. Thank you guys for watching and see you on the next video.